bagian daripada misi dari gereja Tuhan di tempat ini berkaitan atau berkalian dengan kedewasaan rohani. Ya, baik. Firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini sehingga kita bisa belajar bersama itu dasarnya di dalam Galatia, kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara semua. Bagi yang bawa kitab silakan buka Alkitabnya. Bagi yang bawa HP suci silakan Bapak Ibu Saudara buka dan bisa perhatikan di sana. Saya bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, demikian firman Allah. Tetapi dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, kalau 23 pun masih masuk pada dua roh. Tetapi saya fokuskan ke ayat yang ke-22 karena di situ ada satu kata dalam satu kalimat panjang itu adalah berkaitan dengan kebaikan. Sekali lagi, berkaitan dengan kebaikan yang merupakan tema dalam pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, Bapak Mama semua, saudara semua, kakak adik semua yang saya kasih dalam Kristus, bahwa berbicara tentang kebaikan ini tentu kita harus mengerti bahasa sederhana apa itu kebaikan. Dan kita bilang si A ini baik, si B ini baik, si Bapak A ini baik, si Bapak B, si Mama ini baik. Nah tentu kebaikan atau baik ini maksudnya apa? Nah tentu kebaikan ini kan kata dasarnya kan baik. Jadi kalau sudah K dan A di belakang itu menunjukkan sifat atau tabiatnya seperti apa. Jadi kalau berbicara tentang kebaikan itu sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia itu berbicara tentang perihal baik atau hal-hal baik atau sifat-sifat baik atau perbuatan baik. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan kebaikan yang adalah berkaitan dengan kedewasaan rohani, Bapak Ibu, kalau kita bilang kita baik sebagai orang Kristen, tetapi kalau nyatanya kita tidak baik, maka kekristenannya itu perlu dipertanyakan, Bapak Ibu. Karena berbicara tentang kebaikan ini pun tidak terlepas dari dua roh yang lain. Roh yang sama, roh Kristus. Itulah dari situ tentu ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka buah itu wajib hukumnya ada dalam kita. Itu wajib hukum, tidak bisa tidak. Nah, berkaitan dengan perbuatan baik atau kebaikan, dan saya sudah pakai kamus bahasa Indonesia bahwa perihal atau sifat baik atau perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, bahwa tema ini bukan saya menyoroti bahwa kita akan berbuat baik baru kita selamat. Ya, kalau saya berbicara kalau berbuat baik baru kita selamat, ini berbahaya sekali. Tentu saya akan berseberangan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan banyak data tentang perbuatan baik itu yang seperti apa di hadapan Tuhan dan apa dampak dari perbuatan baik. Apakah saya berbuat baik untuk selamat atau tidak? Nah, saya berangkat dari situ. Karena perihal berbuat baik atau kebaikan ini kan banyak multi tafsir atau berbagai banyak sudut pandang tentang satu kata ini. Misalkan di dalam teman-teman kita yang di Muslim itu amal atau perbuatan baik itu menyelamatkan mereka. Tetapi di dalam iman Kristen ini sangat berbeda. Sekali lagi, di dalam iman Kristen itu sangat berbeda. Kalau kebaikan itu muncul dalam diri pribadi, setiap orang percaya itu karena dia otomatis sudah tinggal dalam Kristus. Jadi ketika kita baru bertobat, ketika kita belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ada pemberita-pemberita Injil datang kepada kita, menyampaikan firman Allah, menyampaikan berita Injil itu kepada kita. Dan ketika kita dengar berita Injil, oleh karena kegerakan Roh Kudus dalam hati kita, kita terima berita itu. Kemudian kita menjadi percaya kepada Kristus oleh iman yang adalah anugerah Allah. Kita percaya kepada Tuhan, dan setelah kita percaya kepada Tuhan, di situ Roh Kudus dan materai dalam diri setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan mereka. Ketika orang itu sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan,
yang namanya buah roh. Oleh karena itu, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah buah roh dari orang yang di luar Kristus. Ini kan timbul pertanyaan. Terus orang yang di luar Kristus mereka berbuat baik ini seperti apa? Nanti saya akan bahas. Baik, kita perhatikan di dalam kitab Efesus. Ya, saya kasih pendahuluan dulu berkaitan dengan perbuatan baik, karena ada multitafsir tentang perbuatan baik ini. Tetapi pada bagian ini saya akan sampaikan tentu sesuai dengan firman Allah. Kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke 13 dan 14 saya bacakan untuk kita sekalian. Di dalam Dia, dalam Kristus Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, kita dengar dulu, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, jadi kita percaya, yang terjadi adalah dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kita menjadi percaya, kita dimateraikan. Ayat 14. Dan roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi begini, dari tadi kita tidak menjadi percaya, kita tadinya tidak percaya pada Kristus, kita yang jauh daripada Tuhan, kita yang tidak bersekutu dengan Allah. Ketika kita dengan Injil berdasarkan Roma pasal 9 mungkin ya, oleh iman timbul dari pendengaran firman Kristus, karena dikatakan. Jadi kita timbul karena pekerjaan Roh Kudus, kemudian kita terima Roh Kudus terbedakan dalam hati kita. Kemudian ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, baru ketika kita bawa ke dalam konteks Galatia pasal 5, kita mulai cek ada sifat atau ada tabiat ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ada satu buahnya tentang kebaikan. Jadi berbicara tentang kebaikan ini pun terjadi kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka otomatis ini masih ada. Makanya coba cek orang yang mengaku Kristen, tetapi kalau tidak pernah berbuat baik satupun selama hidupnya, kekristenan itu patut dipertanyakan. Apakah Roh Kudus sekarang tinggal di dalam hatinya atau tidak? Sebab kalau Roh Kudus tinggal dalam hati orang, dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati orang, Alkitab dalam Yohanes juga berkata, Roh itu memimpin orang kepada seluruh kebenaran. Bahkan Alkitab juga berkata bahwa oleh kebenaran itu kita dimerdekakan. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin kita, atau tidak ada Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya, tidak mungkin yang namanya kebaikan ini bisa muncul. Jangan bermimpi menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam hatimu. Kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam hati saya, tidak mungkin. Jangan bermimpi. Dimulai dari percaya sungguh-sungguh. Karena berbicara tentang iman, Bapak Ibu, berbicara tentang iman ini kan bukan iman pengetahuan atau iman akali, bukan, atau iman logika. Kalau kita berbicara tentang iman akali, orang percaya kamu Kristen, tidak, saya Kristen. Orang tanya, Yesus Tuhan ayah di mana? Atau Tuhan Yesus ayah di mana? Di Bethlehem. Itu setan tahu. Tapi persoalannya, kita yang sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, bukan persoalan iman logika atau iman mujizat, atau mungkin karena iman sesat, tidak. Tetapi yang pasti dalam kehidupan kita yang akan bergerak adalah iman untuk taat. Taat itu seperti apa? Itu masuk pada perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan kita lakukan untuk kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik yang kita terima daripada anugerah, dan itu kita melakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saya, sebab Allah telah lebih dahulu memberkati saya, bahkan juga Allah telah lebih dahulu berbuat baik kepada saya. Maka saya harus balas itu dengan saya berbuat baik kepada sama, terlebih kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan berkaitan dengan kebaikan di luar iman Kristen. Saya sampaikan ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke 8, 9, dan 10. Jadi kita harus beda. Jangan sampai bilangin orang baik, tapi baik berdasarkan apa? Sebab dari kitab suci terlalu banyak yang menjadi referensi untuk kita, iman kita dikuatkan. Orang di luar Kristus juga berbuat baik, tapi baik ini yang bagaimana dulu? Baik kita perhatikan teks ini. Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10 saya bacakan.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kan kita diselamatkan, itu bukan perbuatan baik. Siapa yang baik di sini, saya mau tanya? Siapa yang baik 100% Bapak Mama? Siapa yang bisa lakukan tanpa percaya Yesus? Dia bilang saya terlalu baik, saya sempurna seperti Bapak. Siapa saya? Siapa yang di sini seperti itu? Di bawah orang lain ada yang seperti itu, tidak berdosa sama sekali, yang mau mengatakan bahwa perbuatan baik saya masuk surga. Siapa menjamin dengan perbuatan baiknya? Saya yakin tidak ada. Penulis yang sama, Bapak Mama, penulis yang sama yang menulis kitab Efesus ini, dia juga tuliskan itu kepada Titus. Mari kita periksa bagian firman Tuhan. Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Titus 3 ayat yang ke-5 berbicara seperti berikut. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi memang dengan Injil percaya sungguh-sungguh, bukan orang Kristen. Orang tanya kau iman pada Kristus, ya, Yesus saya di mana? Dan tidak cukup secara akal saja, tidak. Tetapi iman Kristen itu disertai dengan suatu perbuatan nyata. Tetapi perbuatan itu bukan berarti kita diselamatkan atau kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Kalau kita bilang kita diselamatkan oleh perbuatan baik, tentu akan bertentangan dengan dua dasar kitab suci. Lalu bagaimana? Ingat, tadi Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah Kristus. Sekali lagi, semua karena anugerah Tuhan. Oleh respon kita kepada berita Injil ketika disampaikan. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan orang yang di luar Kristen yang berbuat baik? Dari kalau kita yang di dalam Kristus itu kalau berbuat baik, itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ingat, ketaatan. Jadi tidak cukup kita beriman, tidak. Kalau kita yang beriman, setan pun tahu bagaimana kali. Makanya dalam Yakobus itu berkata bahwa ingat bahwa iblis pun tahu akan hal itu secara akal. Tetapi untuk taat, iblis tidak bisa taat. Kalau kita orang Kristen, kita bilang saya percaya Tuhan, tapi tidak di dalam hidup kita tidak pernah taat sama sekali. Itu bukan orang Kristen sejati. Sekali lagi, itu bukan Kristen sejati. Kalau orang Kristen sejati itu sudah pasti dia imani sungguh-sungguh, kemudian apa yang dimintakan itu pasti dia buat. Tidak mungkin dia tidak buat. Itu komplit yang harus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana dengan perbuatan baik di luar kekristenan? Perhatikan teks ini di dalam kitab Roma, di dalam Roma pasal 13. Roma 14 ayat yang ke-22. Roma 14 ayat yang ke-22 berbicara sebagai berikut. Tetapi bagi siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita sudah beriman kepada Kristus. Kalau kita lakukan segala sesuatu, Kolose 3 ayat 20 kita bilang begini, lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua yang kita lakukan ini sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita yang beriman kepada Kristus, semuanya kita arahkan kepada Kristus. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat baik? Nah, perbuatan baik yang didorong daripada iman kepada Kristus itu, Alkitab berkata bahwa itu adalah dosa. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya akan bebas di tempat ini Bapak Mama. Alkitab yang berbicara seperti itu. Sekali lagi saya bilang, Alkitab berkata dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman itu maksudnya apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai surga caranya itu hanya iman kepada Tuhan. Itu anugerah. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 itu juga berkata bahwa tanpa iman tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Allah. Kita mau berbuat baik, tapi kalau tanpa iman kepada Tuhan, tidak ada sebaik kita buat, tidak ada satu pun yang berkenan kepada Kristus. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik kita sebagai orang beriman?
Jangan kira bahwa hanya iman cukup. Perhatikan kita Yakobus 4 ayat 17. Ini masih pendahuluan Bapak. Yakobus 4 ayat yang ke-17 saya bacakan. Ini semua kena. Mau orang beriman tidak beriman semua kena untuk bagian ini. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau datang gereja sudah jadi orang Kristen, kan awal sudah masuk zona apa ya? Zona hijau, aman kan sekarang untuk beribadah, tetapi new normal. Jadi datang beribadah tapi tidak datang, disuruh berdoa tidak berdoa, belajar firman Tuhan dia tidak lakukan sama sekali. Jangan dikira kau seorang Kristen yang sudah dalam Kristen seperti itu berbahaya sekali. Pada bagian lain sebentar saya akan jelaskan tentang bagian ini juga. Jadi kalau kita sudah tahu itu bahaya, tapi kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Itu semua kena, mau orang Islam, Kristen semua kena. Terlebih kita di saudara kita ini sudah percaya Tuhan. Tapi ingat sudah percaya, tapi kalau tidak lakukan firman Allah, tetapi kalau kita berkata bahwa itu dosa. Jadi perbuatan baik bukan menjadi suatu landasan untuk kita selamat, tetapi itu adalah anugerah wujud kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita bilang itu berbuat baik, Islam juga berbuat baik. Justru mereka perbuatan baik bukannya lebih hebat daripada kita. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa tanpa iman kepada Kristus semua itu sia-sia, tidak ada guna, tidak berkenan kepada Allah. Kita tidak bilang seperti itu. Makanya sebagai orang Kristen itu tuntutannya itu terlalu tinggi. Tuhan Yesus begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Itu bicara tentang perbuatan nyata yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata juga bahwa bagi Tuhan itu tidak mustahil. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, hal yang sulit hal yang tidak bisa jadi bisa. Amin. Yang sulit itu mengampuni orang pasti bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Salah satunya ini tentang kebaikan yang merupakan tema dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan lanjutkan ke dalam poin yang kedua. Itu tadi tentang pendahuluan, tentang perbuatan baik. Sekarang masuk kepada poin yang kedua. Ini berbicara tentang kepada siapa kita harus berbuat baik. Kepada siapa kita harus berbuat baik. Nah, ya ingat semua kita orang Kristen. Jadi saya berbicara konteks yang sekarang yang ada di sekitar ini. Jadi untuk berbuat baik ini kita akan perhatikan kepada siapa. Tentu kita punya data referensi yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Kita ambil di dalam kitab Galatia. Mari kita perhatikan kitab Galatia pasal 6. Tadi kan Galatia pasal 5. Sekarang tinggal lompat satu ayat. Di sebelah kanannya kita dapat Galatia pasal 6. Ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, untuk bagian ini kita mungkin berdoa untuk pendeta-pendeta di luar sana. Kita berdoa untuk gembala-gembala dari di luar sana. Tetapi perhatikan juga, ini terutama kepada yang seiman. Kalau seiman kan terlalu luas, orang Kristen semua. Tetapi di dalam konteks gereja itu berdoa buat Bapak Gembala, berdoa untuk Mama Gembala, berdoa untuk jemaat yang mungkin tidak suka hadir, berdoa untuk kondisi kebangunan rohani terjadi dalam gereja. Itu sangat penting. Itu seiman. Kalau kita terlalu luas, semua orang percaya di muka bumi terlalu banyak. Kita boleh berdoa untuk Benihin atau pendeta Insinyur Niko atau Pak Gilbert, tetapi seringkali kita juga lupa untuk berdoa bagi semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini, baik pada Bapak Gembala, kepada Bapak Aris, semua hamba Tuhan kita harus berdoa mereka. Itu seiman, dan itu harus dilakukan. Selama ada kesempatan seperti ini harus berbuat baik. Pertama, kepada di sini dikatakan bahwa karena
baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama itu adalah kepada semua orang, dan yang kedua kepada, atau yang terutama lagi itu kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jangan bermimpi untuk yang di luar sana dulu, yang di dalam dulu. Karena salah satu yang menjadi persoalan dalam gereja di zaman akhir ini adalah orang sulit untuk merangkul semua jemaat yang ada di dalam gereja. Iya, saya melihat itu bukan karena saya seorang pengamat atau saya seorang peneliti tentang perkembangan gereja, tetapi yang dimana saya bergabung gereja Tuhan, atau yang ada kesempatan saya bergabung ibadah bersama di suatu persekutuan atau di suatu gereja tertentu, itu yang saya perhatikan itu seperti itu. Kenapa? Karena dia memikirkan yang jauh, sangat di dalam ini tidak perhatikan. Ini memang bahaya banget. Kita jangan berharap besar untuk yang di sana, padahal yang di sini sedang kacau balau. Tidak bisa seperti itu. Pelayanan itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi yang mulai dari yang seiman dulu. Nah, sekarang setelah yang seiman, yang persoalannya itu adalah yang tidak seiman atau kepada semua orang. Nah, semua orang ini yang bagaimana? Nah, sekarang saya berikan ini beberapa data kepada kita sekalian. Kita perhatikan pertama itu kepada musuh kita. Ini yang memang sangat berbahaya. Berbuat baik kan kepada semua orang kan? Untuk semua orang, terutama kepada yang seiman. Terutama itu wajib hukumnya, itu maksudnya begitu. Tidak bisa tidak. Wajib hukum terutama itu maksudnya wajib hukum. Jadi sama anak Tuhan harus layani mereka, terutama kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak seiman atau yang tidak segereja? Ini kan berbicara tentang semua orang. Nah, ada tipe orang terlalu banyak. Kita lihat. Pertama, tentang kepada musuh. Perhatikan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat yang ke-35. Ini ada saya sampaikan teman-teman, tidak terlalu tegang-tegang. Saya sampaikan dengan lemah gemulai ya, seperti itu. Tapi saya semangat untuk beritakan firman Tuhan ini. Nah, berbuat baik kepada musuh. Perhatikan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tadi kepada orang yang merupakan musuh. Siapa di sini tidak punya musuh? Tuhan tahu kita punya musuh, makanya Dia sampaikan seperti itu. Berdoalah bagi musuhmu, berbuat baik kepada musuhmu. Berarti Tuhan tahu. Yang menjadi akhir kita untuk bisa melakukan itu, karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang membuat kita melepaskan pengampunan dan berbuat baik kepada mereka. Makanya untuk mengalahkan yang namanya musuh atau yang orang yang jahatin sama kita, kau pakai senjata rudal, kaliber apapun tidak bisa. Tidak bisa. Alkitab mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Untuk mengalahkan musuh kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, itu dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Senjatanya cuma satu. Dengan cara berbuat baik. Mari kita perhatikan data di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Roma pasal 12 ayat yang ke-17 sampai 21, tapi yang penting saja yang saya sampaikan penting dalam artian yang sesuai dengan khotbah saya pada pagi hari ini berkaitan dengan kebaikan. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi ini semua orang, ini mau Kristen ke mau tidak Kristen, intinya dia musuh antar semua, berbuat baik kepada semuanya itu. Lalu ayat yang ke-20, tetapi jika seteru rapat, seteru
dengan musuh kaliber pun, Alkitab berkata bahwa kalau dia lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, temukan data senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh itu bukan rudal, senjata api yang apa segala macam secara fisik. Loh, Alkitab cuma memberikan satu data untuk mengalahkan kejahatan itu adalah lakukan kebaikan kepada yang tersebut atau yang bersangkutan. Itu Tuhan ajar kepada kita. Jadi memang sangat sulit kalau mau dibilang. Bagi anak Tuhan ini sangat sulit bagi kita ya. Bagi kita sangat sulit. Sampai merasa di sini sangat sulit untuk melakukan itu. Sulit kok Bapak Mama, Bapak Saudara semua? Sulitkah melakukan firman Tuhan ini? Ya, saya juga secara manusia itu sulit. Tetapi dalam konteks yang lain, Alkitab juga berkata di dalam kitab Yohanes, kita bacakan, sebenarnya itu tidak terlalu berat bagi kita untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perhatikan di dalam pertama Yohanes 5 ayat yang ketiga. Pertama Yohanes 5 ayat yang ketiga berbicara sebagai berikut. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapa bilang berat? Loh, berarti kita bertabrak dengan firman Tuhan. Alkitab bilang tidak berat. Kalau kita bilang berat, kenapa berat? Karena memang masih ada dosa dalam hidup kita. Iya. Karena memang masih ada dosa dalam hidup kita. Karena kita belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Karena memang belum sepenuhnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kalau sepenuhnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, perintah-perintahnya kan tidak berat. Roh Kudus itu mengajarkan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan dengan kebenaran itu akan memerdekakan. Tidak berat. Siapa bilang berat? Tidak berat karena apa? Ini kan Alkitab yang bilang, bukan saya. Mau kalian kasih pengampunan kepada musuh? Mau kalian berbuat baik kepada musuh? Atau tidak? Sebab memang zaman akhir ini kan terlalu banyak kejahatan. Zaman menjelang kedatangan Tuhan, ini kejahatan semakin luar biasa. Orang berbuat baik pun tidak terlalu banyak. Mari kita lihat teksnya di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-3, mungkin satu orang bisa bacakan, satu pemuda mungkin bisa baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-3. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, tidak suka yang baik. Yang baik itu tidak suka. Benci orang itu dia suka, yang berbuat jahat kepada orang itu dia suka, lakukan yang tidak baik kepada orang itu dia suka. Dan itu keadaan manusia pada akhir zaman, jelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini terjadi. Alkitab yang berkata, bukan saya yang berkata. Kasih semakin pudar, semakin dingin. Orang yang melakukan kebenaran itu hanya sedikit. Makanya Tuhan Yesus juga berkata bahwa ada 2 jalan, satu itu sempit, satu itu lebar. Yang sempit itu sedikit orang yang memilih untuk melewati itu atau melalui itu. Itu punya risiko yang berat. Tapi ingat, tidak berat bagi Tuhan untuk tolong kita. Meskipun kita sadar bahwa itu berat bagi kita, tapi kalau kita berkata bahwa tidak berat, sebab Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita itu tidak berat. Kita harus melepaskan pengampunan. Meskipun itu 7 kali dia berbuat salah, tapi dalam sehari 7 kali pun dia datang untuk minta ampun, minta maaf. Kita harus melepaskan pengampunan. Itu Tuhan.
Tuhan kita tuh murah hati, terlalu baik sama kita. Makanya kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan itu, syukuri, lakukanlah itu kepada orang lain juga. Tuhan baik itu. Saat kita sakit, Dia sembuhkan. Saat kita berdosa, Dia ampuni. Saat kita jatuh, Dia angkat. Saat kita jauh, Dia tarik kembali. Apa yang kurang dari Tuhan? Paket keselamatan yang terbuat bagi setiap orang percaya pada Tuhan terlalu luar biasa, tidak bisa hitung. Mau itu tidak bisa. Ya itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Banyak orang memilih melewati atau melalui jalan yang lebar. Mereka tidak suka yang namanya jalan sempit yang penuh dengan penderitaan. Sebagai orang Kristen, ingat kalau guru kita sudah disesat, dikhianati dan diperbuat seperti itu, murid pun wajib hukumnya mengikuti seperti itu. Tidak bisa lepas. Mau jadi orang Kristen, resikonya sudah menanti. Salib harus dipikul. Tidak bisa tidak. Itu wajib hukum bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Sengsara, iya sengsara. Harus kita lakukan itu. Berbuat baik kepada musuh. Lalu berbuat baik ini kepada siapa lagi? Ya, tadi kan semua orang. Nah, dalam semua orang ini terlalu banyak, tapi ada beberapa kategori. Pertama itu kepada musuh, berdoa buat musuh, kemudian berikan terbaik untuk musuh kita. Itu sedang kita kalahkan dia dengan perbuatan baik kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau yang tetangga tidak betul dengan kita, cobalah berbuat baik. Jangan kalau tetangga suruh angkat parang, kita juga angkat parang. Bahaya. Itu perang dunia kesekian kali. Tidak bisa yang seperti itu. Iya. Dan ini nyatanya selalu dalam rumah tangga Kristen pun kan seperti itu di zaman akhir. Jangan kita bilang semua kebaikan ini, orang-orang berbuat baik itu tidak akan semakin banyak. Hanya semakin orang saja terkikis, termakan oleh perkembangan dunia yang begini canggih. Iya. Nah sekarang kita perhatikan kepada siapa lagi kita harus berbuat baik. Tentu kepada semua orang yang mana membutuhkan. Perhatikan data kitab suci tentang orang-orang yang berkekurangan. Ya, jadi kita harus lakukan kebaikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Ya, kita perhatikan di dalam Lukas 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Lukas 14 ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi ini kan berbicara tentang orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Kita ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita sebagai orang yang benar dibenarkan oleh Allah dan harus dan wajib hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang merupakan tindakan ketaatan kita kepada Allah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Jadi berbuat baik kepada siapa? Orang-orang yang kesusahan dalam hal finansial. Hanya persoalannya kadang orang-orang yang kesusahan ini juga memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu juga ada. Itu yang kurang ajar namanya. Banyak. Ada orang yang memanfaatkan kebaikan orang. Ada orang yang memanfaatkan ketulusan orang. Itu kurang ajar. Betul. Alkitab kan juga berkata, kayak malas, pergilah dan belajarnya pada semut. Kalau tidak pernah bekerja, kalau tidak pernah belajar, kalau tidak pernah melakukan segala sesuatu, mau minta yang enak-enak saja. Tiap hari minta kerja, hanya minta. Memanfaatkan orang itu berdosa, itu tidak baik dan itu tidak berkenan kepada Allah. Sebab Rasul Paulus juga menasihatkan, berkata bahwa apa orang kerja baru. Tetapi konteks ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan atau orang yang benar-benar ada pada kesulitan. Jadi orang benar itu harus berbuat baik kepada yang cacat, kepada orang-orang lumpuh, kepada orang-orang buta, orang miskin. Ya, dan miskin ini lebih kepada miskin secara finansial. Miskin kan ada banyak, miskin rohani dan juga miskin finansial atau secara material. Kalau miskin rohani, kita kena Injil kepada mereka. Jangan pelit kau sendiri yang masuk selamat, masuk surga. Jangan.
Perhatikan, tetangga belum percaya kepada Tuhan, injili dia, injili. Kalau mengasihi, jangan sendiri masuk surga, mengasihi, injili dia. Suami belum bertobat, injili dia. Istri belum bertobat, injili. Anak belum bertobat, injili. Sebab orang Kristen zaman sekarang itu malas tahu dengan berita penginjilan. Sebab bukan corona yang mengakhiri ini dunia ini, tetap injil kerajaan Allah harus diberitakan ke ujung-ujung bumi, baru terjadilah kesudahannya. Baik, jadi memang kita harus berbuat baik juga kepada orang-orang cacat, orang buta, ya, orang-orang yang mungkin membutuhkan. Itu harus kita lakukan itu, Bapak Mama. Memang berat. Saya mau bantu tapi uang saya sedikit. Saya juga butuh, saya perlu. Ya itu tadi pikirkan lagi semuanya. Allah kan memberikan hikmat juga kepada kita untuk kita memberkati. Tapi saya sangat percaya bahwa di saat orang itu butuh, dan memang di saat yang sama barang saya ada yang tentu kebutuhan itu saya bisa tunda untuk besok. Kalau bisa bantulah orang. Seperti itu. Mana Tuhan harus seperti itu sudah. Jangan saya tinggal 1.000 atau 100.000 untuk beli beras besok dan lusa kalau sudah ambil, padahal dia sangat membutuhkan. Sakit kritis dan harus rujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya, butuh uang yang ini atau biaya pendidikan anak yang ini harus dikasih, kemudian dia minta Papa Mama tidak kasih, kasihan perkuliahannya, sekolahnya bisa tertunda, nasibnya bisa gagal oleh karena gara-gara kita tidak bantu orang. Itu pun salah di hadapan Tuhan, Papa Mama. Ini hal praktis yang sering kita abaikan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, ini adalah kepada orang-orang, masih tentang kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita perhatikan di dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Ini masih berbicara kepada poin yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat baik. Bagian pertamanya itu kepada ke semua orang dan juga kepada orang-orang seiman. Di dalam semua orang ini terbagi lagi menjadi musuh. Kemudian kepada orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang yang membutuhkan. Perhatikan data berikutnya di dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Amsal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kemudian ayat yang ke-28, janganlah engkau berkata kepada sesama, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, kadang kita harus seperti itu. Kakek mama, sampai di sini kakek. Ya, ini serius, firman Tuhan. Jangan kakek, apalagi kepada orang-orang yang seiman. Jangan sedikit. Sebentar kita akan masuk di situ juga sedikit itu yang seperti apa nanti dan tempatnya di mana. Kita banyak memberikan data tentang kebaikan ini. Tuhan tidak main-main. Sudah selamat, kebaikan itu harus wajib hukumnya, menunjukkan kita taat sama Allah. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saya kan tadi kasih contoh. Anak ini butuh uang. Pengalaman kami ya. Waktu saya kuliah S1, mama bahan bapak saya menyekolahkan saya. Dan saya kan kalau ini tidak regis, out. Artinya tunda semester depan. Semakin kita tunda semester depan kan peluang pekerjaan kan semakin banyak orang minati dan itu susah juga pintu untuk masuk ke dunia kerja. Kita terlambat, itu satu kali terlambat. Ini kan berbicara tentang waktu itu emas. Sehingga hal kecil seperti kita tidak perhatikan, itu nasib bisa tertunda. Seperti itu. Dan banyak orang itu berduit, keluarga kan, tapi tahan kebaikan. Tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah kurang cara. Satu cara boleh manusia tutup, tapi ada tak hingga banyak cara Tuhan bukakan untuk setiap orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah kasih kecewa setiap orang percaya sama Tuhan. Engkau boleh menahan kebaikanmu kepada orang yang berhak menerima berangkatnya. Memang dia sangat-sangat membutuhkan, bukan dibuat Tuhan. Kalau dibuat Tuhan ya tadi pemalas, ada minta-minta. Padahal kau punya kaki tangan sehat, kau bisa bekerja. Urus bangun terserah komunitas itu yang berbahaya sekali, jadi penyakit. Dan orang-orang seperti itu dalam suatu komunitas itu jadi penyakit bagi banyak orang. Orang malas itu jadi penyakit bagi banyak orang. Makanya Tuhan bilang
Orang pemalas itu karakternya itu tidak lebih baik dari binatang. Semut yang amat sepele. Semut sama aja luar biasa. Bagi seorang Kristen, anak Tuhan sejati, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan memberi, sedangkan yang diminta ada padamu, yang dia minta ini ada, tapi kan kita pintu hati kita tutup. Makanya kemarin saya sempat sampaikan ke bapak saya, lebih baik yang mana? Pintu hatinya terbuka, mata tertutup, atau mata buta, tapi pintu hatinya terbuka. Lalu yang satunya mata tapi orang ku panggil mata tapi mata terbuka, tapi hatinya tertutup. Mana lebih baik? Memang kita harapkan mata hati terbuka, mata ini juga terbuka. Tapi kalau yang dua kemungkinan ini terjadi, mana kita pilih? Mata hati pasti terbuka. Makanya untuk konteks ini kita seberangkan dengan kitab di dalam kitab Yakobus. Perhatikan Yakobus pasal 2. Mengaku orang Kristen tetapi tidak disertai dengan perbuatan nyata. Hati-hati. Perhatikan kitab Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Tapi tidak semuanya saya bacakan berkaitan dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perhatikan ayat 1. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang menyatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita yakin iman itu menyelamatkan, tapi jangan lupa, bukan iman akali, bukan iman di mulut, tapi iman pada perbuatan. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jika demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman Kristen itu bukan iman akal. Atau Yesus lahir di kayak pelajaran agama. Yesus lahir mana? Bapak mamanya nama siapa? Secara lahir bapaknya Yusuf, mamanya Maria. Tuhan Yesus berasal dari mana? Surga atau dari Nazaret. Nah itu iman akal. Hafal semua. Iblis pun tahu. Perhatikan. Hal yang model seperti ini. Yang ada kata iblis juga percaya seperti itu. Ayat 19 dalam Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya, engkau beriman bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan gemetar. Tapi kalau kita tidak mau percaya Tuhan, tapi minum mabuk jalan terus, selingkuh jalan terus, itu kau sudah gemetar. Setan gemetar dengan nama itu. Tapi kita mana? KTP saja, iman hanya di mulut, iman hanya di otak, tapi tidak pernah taat sama perintah Tuhan. Bukan seperti itu. Makanya dalam konteks Yakobus ini bukan perbuatan yang menyelamatkan. Perbuatan itu menunjukkan bahwa Anda atau kita sebagai orang telah diterima Yesus yang telah tinggal dalam Kristus itu wajib hukumnya untuk berbuat baik. Tidak bisa tidak. Ya. Kemudian kepada siapa lagi kita berbuat baik. Nah, ini sangat keras ajaran Tuhan Yesus atau yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Lukas pasal Matius saja kita perhatikan. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Tidak semua kita bacakan ya. Injil Matius pasal 25 ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke pasal 25 ini,
untuk ayat 14 sampai ayat yang ke-30, kemudian 31 sampai kepada 46 ini berbicara tentang tugas tanggung jawab, kemudian lanjutkan dengan orang yang punya kepedulian kepada sesamanya. Seperti itu. Dan ini perumpamaan tentang talenta. Ini saya tidak bahas, itu nanti masuk di dalam upah. Tetapi perhatikan ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Ini kalau kita bacakan, ini dikatakan seperti ini. Ada dua kategori di situ. Jadi ada orang di sebelah kiri, ada orang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan itu yang dia buat itu yang seperti ini. Tuhan berkata seperti ini. Ayat 37 saya bacakan. Atau ayat yang ke 34 saya bacakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, perhatikan, ini data-data yang Tuhan Yesus bilang. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku pangan. Jadi kalau ada orang asing yang karena dia butuh tempat untuk 1 hari mungkin, jangan sakit ke besok kamar, Pak Umar. Orang membutuhkan itu. Jangan sampai dia sangat membutuhkan tapi tidak pernah sama sekali, itu berbahaya sekali. Ya, ayat yang ke-6, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 itu adalah jawaban daripada Tuhan Yesus atas pertanyaan mereka. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari muridku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk pastikan kita adalah orang Kristen sejati. Jadi kalau orang Kristen sejati, orang bantu kita yang membantu kita, Tuhan perhitungkan itu semua. Amin. Pastikan kita ini orang Kristen sejati. Pastikan baik-baik. Kalau kita ini orang Kristen sejati, maka berkat itu akan pada kita juga. Berkat itu juga akan mengalir pada orang yang telah memberikan hal itu atau memperlakukan kita dengan baik sesuai dengan yang Tuhan bilang seperti ini. Jadi di saat yang seperti apa, yang membutuhkan itu, yang lapar, haus, apa segala macam, yang memang dibutuhkan ya, bukan sengaja dibuat-buat, bukan sengaja dibuat-buat tidak laku. Itu Tuhan untuk keras, tidak bisa seperti kerja. Kalau malas, minta-minta tidak bisa. Jadi memang harus berbuat baik kepada sesama, kepada seiman. Ada juga orang Kristen yang tidak bisa mengikat dirinya, tidak pernah berbuat baik. Ketika dia hadir di mana itu jadi pokok persoalan, hanya bawa masalah saja. Di kantor lah, di dunia kerja, di gereja, di mana saja pokoknya dia hadir, di keluarga, di rumah tangga dia hadir untuk buat masalah. Apakah orang ini terbuat dari tanah yang bermasalah atau bagaimana? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas bahwa Tuhan menjadikan kita itu seluruh redaksi gambar seperti dia pribadinya. Bagaimana bisa berbuat baik kepada sesama seperti itu? Bagaimana kau bisa menjadi terang dan terang kepada orang lain? Bagaimana orang lain orang yang baik? Karakternya seperti itu, perkataannya seperti itu. Mulai dari perkataan kita. Perkataan itu tentu dimunculkan dari hati. Makanya kita dalam Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Ini jadi persoalan. Tidak suka jaga hatinya, tidak juga jaga mulutnya, hantam saja semua. Keluar dari mulut, tetangga dong, hancur semua. Keluarga hancur semua. Kenapa? Karena mulut, lidahnya terlalu mengerikan sekali. Jadilah harus berbuat baik kepada orang lain, bapak mama semua. Oke, kemudian sekarang kita akan perhatikan bagian yang ketiga. Saya tak panjang ya. Saya tuntaskan habis. Saya hari ini lupa. Puji Tuhan, saya bisa melayani ya. Oke, tapi 3, 4 sudah selesai. Nah, sekarang bagian yang 3, perbuatan baik sebagai sarana penginjilan. Jadi orang Kristen, kalau Tuhan bilang berbuat baik, itu sebagai sarana untuk kita beritakan Injil.
Nah, kalau bagaimana orang bisa percaya pada Tuhan? Kita beritakan dia, tapi perbuatan kita tidak betul, tidak sesuai dengan yang kita beritakan. Mau bagaimana orang bisa tertarik pada iman Kristen atau pada Kristus yang kita beritakan itu? Yang berbahaya juga tidak bisa seperti itu. Jadi suatu sarana yang efektif dalam pemberitaan Injil. Dan saya secara pribadi melihat itu di jemaat ini ada. Dan jujur ya, saya tidak mau ada perkunjungan, ada pelayanan holistik, itu ada, itu sesuatu yang luar biasa di Kupang, di gereja yang dimana saya ada juga ada jarang seperti itu. Makanya tidak ada kalau jemaat kata malas. Iya, jujur saja. Ini anak tidak punya kebijakan seperti itu. Harusnya perbuatan baik itu sebagai sarana untuk penginjilan yang efektif. Perhatikan di dalam Filipi 4 ayat yang ke 4 dan 5. Filipi pasal 4 ayat 45, saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Mendapat kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi mulai dari hati. Kalau kita punya hati baik lagi sukacita. Bapak Aris lagi sukacita, saya minta pasti dia mau. Tapi kalau dia lagi murung-murung, kalau minta sesuatu dia pasti tidak mau. Kalau lagi sukacita luar biasa. Contoh, misalkan si Raja Herodes kan, dia lagi bersukacita, kemudian dia bilang sama anaknya, jadi minta apa? Kan lagi sukacita nih, minta kepala Yohanes, penggal. Dia memang merasa sedih karena dia sukacita, anaknya itu minta, ya seperti itu dilakukan. Meskipun ada sih pada merasa sedih. Jadi kalau orang lagi bersukacita tuh yang tidak baik pasti dia kasih, yang baik itu dia kasih. Itu contoh yang tadi Herodes. Tapi kalau pada anak Tuhan tentu dia kasih yang baik. Amin. Amin lah. Di dalam hal apa? Ayat yang di bagian atasnya, ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsuhos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkembangan Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi orang ini terlibat dalam perbuatan baik di dalam pemberitaan Injil. Jadi mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi ada pekerjaan Tuhan di sini, Pak Gembala minta bantu tenaga dan anak muda dan sekolah minggu. Bantu lakukan itu dengan baik, mungkin melalui rupiah atau tenaga atau waktu atau apa yang bisa kita beri. Berikan lagi seperti itu, ada bukan untuk manusia. Tuhan mengetahui, Tuhan mencatat itu semuanya. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini sering kita baca, mungkin ada yang sudah jadikan ini sebagai metafora dalam Matius pasal 5. Matius 5 ayat yang ke, saya langsung lompat ayat 16 ya, ayat 13 langsung 16. Ayat 16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Perbuatan baik ini sebagai sarana yang efektif dalam pemberitaan Injil. Orang tapi beritakan Injil pulau mana ya? Di sini kan yang pulau-pulau yang mayoritas Islam ini kan terlebih sama Pulau Buaya. Kita pergi dan berusur anak-anak, orang sudah terima Tuhan Yesus. Tapi kalau pergi dengan berbuat baik, coba. Saya percaya, yakin tidak Aceh, coba buktinya. Aceh itu kan anti Kristen. Tetapi setelah Tuhan pura-pura ada anak Tuhan yang datang bantu, sekarang jadinya apa? Terselubung kan penginjilan di sana. Kan seperti itu. Itulah yang Tuhan mau. Tapi kalau yang tidak baik, mana mungkin orang bisa percaya? Ini susah orang percaya. Kau beritakan ini, tapi kau tidak hidup seperti itu, dia malah lari. Ya, ada hamba Tuhan seperti itu. Yang keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Oh, jadi apa? Tidak bisa seperti itulah. Makanya kalau seperti itu, kayak Kristen ini patut dipertanyakan, apakah ini Kristen sungguh-sungguh atau bukan? Karena kalau Kristen sungguh-sungguh otomatis itu dia akan berbuat seperti Tuhan mau. Maka perintah-perintah Tuhan tidak berat karena Allah tulis tolong kita. Nah, sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat adalah ada upah untuk kita lakukan perbuatan baik. Kalau anugerah itu berbeda dengan upah, Bapak Mama. Kalau anugerah itu kita tidak sorong diri langsung dikasih. Bapak Aris duduk, saya kasih HP saya sama dia. Oke.
beliau tidak minta. Misalnya contohnya, itu anugerah. Dia tidak kerja, saya kasih itu anugerah. Tetapi kalau upah, kita kerja kita dapat. Kan Yesus bilang, kalau orang bekerja pasti dapat upah. Jadi kalau berbuat baik, tolong orang, bantu orang sebagai Tuhan yang sejati. Orang Islam juga berbuat baik, tapi kalau tidak beriman kepada Tuhan, itu dosa. Tuhan bisa masuk surga. Seperti itu. Tapi orang Kristen wajib hukumnya kuat. Kalau tidak berbuat, kalau tidak beriman kepada Tuhan, terus kata Yakobus. Nah, sekarang ada upah bagi orang yang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kalau setiap dokter lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melayani tempat ini, kita bantu orang itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Semua arahnya ke situ. Kalau semua arahnya ke situ, itu dan upah apapun sekecil apapun yang kita buat. Perhatikan beberapa beberapa data berikut. Nah, upah ini kan bersifat sementara dan bersifat kekekalan. Dan misalnya saya bantu orang, pasti orang itu juga bantu kita. Tanpa disengaja ya, atau bisa sengaja juga bisa seperti itu. Ada beberapa data dalam kitab suci untuk upah. Jadi sekali lagi, upah dimaksudkan kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi dihitung Allah seperti upah untuk dibalas suatu kali nanti dalam penghakiman terakhir. Seperti itu. Jadi yang bikin jahat, yang tidak bantu-bantu orang, geser. Karena memang itu kalau orang Kristen sejati, kalau geser ke kiri, yang ke kanan, oke, mantap, masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang hukum tabur tuai. Nah, ini bersifat sementara. Kita baik-baik sama orang, orang baik-baik sama kita. Kita baik-baik sama orang, orang baik-baik sama kita. Kita tidak baik sama orang, orang juga tidak akan baik sama kita. Itu hukum tabur tuai. Perhatikan Galatia pasal 6 ayat 7. Ini masih berkaitan saling tolong menolong, saling membantu kamu. Perhatikan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Temanya saling membantu kamu, ayat yang ke-7. Janganlah sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituai. Kalau bikinan tidak baik sama orang, itu juga akan tuai. Kalau bantu orang, Tuhan pasti akan bergerakkan orang untuk bantu kita. Itu hukum tuai. Yang mana bisa bersifat sementara, bersifat kekekalan itu masuk dalam kategori ini. Kemudian, kalau kita berbuat baik, ya, kita berbuat baik, itu tentu itu akan kena kepada kita. Itu bersifat sementara. Perhatikan dalam Amsal pasal 11. Amsal 11 ayat 16-17. Jadi kalau kita berbuat baik, jadi tidak tunggu nanti di surga baru terima. Tapi di sekarang pun Tuhan bisa buat sesuatu untuk kita terima. Perhatikan datanya. Amsal 11 ayat 16-17. Saya minta satu orang bisa baca untuk kita semua. Amsal pasal 11 ayat 16. Pasal 11 ayat 16. Ya. Pasal 11 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya, baik. Tadi firman Tuhan satu garis lurus, tidak bengkok sini, bengkok sana. Dikatakan perempuan yang baik hati beroleh hormat. Jadi kalau perempuan yang tidak berbaik hati, yang mama tidak berbaik hati, ini kata firman Tuhan. Apa dia hormati atau tidak, tergantung di mana dia berkawan. Kalau berkawan orang tidak baik, tapi kita tidak baik, orang menghormati kita, tapi itu juga mencelakakan kita. Tetap tidak seperti yang diajarkan Tuhan. Perempuan yang baik hatinya beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya. Jadi maksudnya kita berbuat baik itu, kalau kita berbuat baik bagi orang lain, jangan berpikir untuk orang sedang. Padahal kita berbuat baik untuk orang, berkat itu pun ada juga yang kita terima. Kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita kasih hormat sama orang lain, orang yang hormat kita. Tadi kan perempuan, tetapi perempuan ini bukan perempuan yang mama atau saudara yang wanita di sini. Perempuan ini kan bisa dikategorikan sebagai mempelai Kristus. Jadi memang harus berbuat baik bagi seorang anak-anak Tuhan. Upahnya itu karena pada kita itu bersifat sementara. Kemudian ada juga di dalam konteks yang lain, misalnya kisah tentang Yonatan Daud.
Jadi ceritanya ini ada di dalam pertama Samuel 20 ayat 1 sampai 43, kemudian 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ini tentang hukum tabur tuai. Jadi waktu ceritanya begini. Waktu Daud ini kan dibenci oleh Saul kan. Jadi Saul berusaha untuk bunuh Daud. Tapi Yonatan ini dia dikasih Daud. Maka si Yonatan ini berbuat baik kepada Daud. Dia sembunyikan diri Saul. Dia bilang ke Daud, kalau dia beritahu kepada Daud untuk Daud lari ke tempat yang jauh yang tidak bisa dijangkau oleh Saul atau tidak bisa dicari. Kalaupun cari tidak dapat, dia ke Saul untuk menyelamatkan nyawa daripada Daud. Andai kata nyawanya Daud melayang, Tuhan Yesus juga tidak lahir lah. Kan begitu. Keturunan Tuhan Yesus itu kan salah satunya Daud. Tapi bagaimana keunikan Tuhan dalam semuanya itu melalui Yonatan? Dan Tuhan perhitungkan itu semua. Apa yang dibuat oleh Yonatan itu berbuat baik kepada Daud. Daud selamat dari pedang dan tombak daripada atau kejaran daripada Saul. Dan setelah Saul mati, bahkan Yonatan pun mati. Kita perhatikan kalau di dalam 2 Samuel 9 ayat 1-13 itu bagaimana perlakuan Daud kepada Yonatan atau keluarga Yonatan yang tertinggal. Kan yang lain sudah mati. Tapi ada satu yang tidak mati, namanya Mephibosheth, tidak salah ya. Dia berbuat baik karena dia ingat karena Yonatan buat baik kepada dia. Dan dia ingat itu. Dan dia lakukan menyelamatkan Mephibosheth bawa ke istana makan sebagai dengan Daud. Bapak Ibu perhatikan untuk cerita ini Alkitab, kalau orang sudah berbuat baik jangan lupa kebaikan orang. Ada banyak orang Kristen yang suka lupa kebaikan orang. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi lupa kebaikan orang. Tidak bisa begitulah. Orang Kristen itu tidak seperti itu. Itu tidak sesuai dengan Tuhan. Orang sudah bantu kita, tapi orang sudah bantu kerja kita berubah. Kita tidak pernah bantu kerja orang berubah. Itu bagaimana itu? Tidak bisa seperti itu. Sadar dan mari kita melakukan itu. Tuhan senang kalau kita melakukan itu. Ada pertolongan sama Tuhan. Kita berbuat baik untuk diri kita. Kalau kita tahu orang, siapapun yang sudah ditolong pun sadar. Kalau sudah baik, jangan lupa kebaikan orang. Sebagaimana kita tidak lupa kebaikan Tuhan, kita jangan lupa juga kebaikan orang. Ini tentang hal yang sementara. Tetapi untuk hal yang kekal juga ada. Perhatikan. Hal kita dalam Ibrani 6. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Ibrani pasal 6 ayat 10 dan 12, ayat 10 hingga 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dia bukan Allah yang lupa. Dia tidak pernah lupa melayani pekerjaan Tuhan dengan ketulusan. Melayani orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu maksud orang-orang Kristen sejati, bukan abal-abal. Tapi kalaupun dia itu bukan orang Kristen, kalau kita layani seperti untuk Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Tidak ada satupun yang sia-sia yang kita kasih keluar. Tidak ada. Sebagai orang Kristen sejati, selama itu bermain pada Kristus dan kepentingannya. Ini kata firman Tuhan. Tuhan tidak lupa apa semua yang dibuat. Mama yang sudah tabur tua di tempat ini, yang jarak jauh dari kita, saya percaya bahwa Tuhan perhitungkan. Kita usah terlalu hiruk-pikuk dengan apa kata orang. Saya sangat yakin, apapun usaha kerja kita, bisa sebentar kita jalani, jangan kecewa dengan semua itu. Syukuri dari suka kita atas semuanya itu. Kebaikan hati kita harus kita dan Tuhan sudah dekat. Harus pada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tentang kekalan. Kemudian Matius 10 ayat 42, kalau kita kasih air secangkir saja kepada orang yang merupakan murid Tuhan, itu pun Tuhan perhitungkan. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Ini bukan berarti upah bersama, tidak. Sudah diselamatkan, nanti di surga dia terima pahala, upah dikasih karena Anda sudah kerja. Jadi kalau untuk Tuhan, untuk apa Tuhan, jangan segan-segan, jangan tanggung-tanggung. Tuhan Yesus tidak pernah tanggung-tanggung untuk bantu kita berbuat baik sama kita. Tidak pernah tanggung-tanggung sampai selamat. Tidak, Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Makanya jangan tanggung-tanggung untuk suatu pekerjaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berbuat baik? Ini berbahaya sekali. Dan saya pastikan bahwa orang
yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah berbuat baik, itu bukan Kristen sejati. Itu bukan Kristen sejati. Kalau dia Kristen sejati, dia pasti berbuat baik dan tempatnya di surga dan dia terima Tuhan. Tetapi bukan Kristen sejati. Apapun yang kau buat, mengaku Kristen tapi tidak pernah berbuat baik kepada orang, jangan harap masuk surga. Perhatikan katanya di dalam Matius 25, ini hampir terakhir, ya, hampir terakhir. Kalau Bapak Ibu berjam-jam di hadapan televisi, kalau satu hari 24 jam, 2 jam untuk Tuhan, ya, 2 jam untuk Tuhan, perpuluhan toh, iya, perpuluhan, 24 jam, 24 jam berarti 2,4 atau 2 jam 40 menit. Itu 1/10 dari 24 jam yang dikasih. Suka sama Tuhan atau belum? Kalau berpanjang itu cepat udah turun. Perhatikan Matius 25, itu berkalian dengan ayat yang tadi sudah dari dahulu saya sampaikan. Ini tentang penghakiman terakhir. Jadi perhatikan ayat yang ke 46, ayat 45-46, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Maksudnya yang mana hina anak Tuhan, kemudian orang tidak suka memberi tumpangan kepada orang yang ada orang asing, tidak memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, pakaian kepada yang telanjang, yang sakit yang tidak pernah kunjung dan sebagainya. Itu kata kita. Yang model seperti ini kategori ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Maksudnya yang tadi kita kaitkan dengan Matius 10 atau Matius 10 ayat 42, itu artinya murid Kristus, itu maksudnya. Ia tidak melakukannya juga untuk aku ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi yang mengaku Kristen tapi mata hatinya tertutup, saya sudah sampaikan firman Tuhan ini, bukalah mata hati kita. Roh Kudus menjadikan hati kita. Kita tidak sekedar asal menyampaikan benar firman Tuhan atau tidak sekedar hanya percaya, tetapi haruslah kita lakukan firman Tuhan dalam diri kita. Hari ini Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yakobus, hendaklah kamu bukan hanya sebagai sedikit pendengar, tapi jadilah pelaku. Amin. Mau lakukan firman Tuhan? Firman Tuhan itu berat atau ringan? Atau tidak berat? Tidak berat. Baik, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya mengundang pemain musik. Kita naikkan pujian hidup ini adalah kesempatan. Ya, pujian yang sering kita dengar sebagai motivasi.